Halo para sedulur, jangan lupa like dan subscribe. Tahun 1940, di sebuah rumah sederhana di Jombang, Jawa Timur, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Ia diberi nama Abdurrahman Wahid, namun dunia lebih mengenalnya dengan panggilan hangat Gus Dur. Gus Dur lahir dari keluarga yang syarat dengan tradisi keilmuan dan perjuangan. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah tokoh besar NU sekaligus Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Ibunya, Solehah, adalah putri dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lingkungan keluarganya adalah tempat di mana agama, budaya, dan politik berpadu erat. Sejak kecil, Gus Dur dikenal cerdas, gemar membaca, dan kritis. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Kris Jakarta, lalu melanjutkan ke pesantren Tegal Rejo Magelang dan pesantren Tambak Beras Jombang. Di masa remajanya, ia semakin haus ilmu dan berangkat menimba pengetahuan ke luar negeri. Tahun 1964, Gus Dur melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun, metode belajar di sana yang lebih menekankan hafalan membuatnya tidak betah. Ia lalu pindah ke Universitas Baghdad, Irak, yang membuka cakrawala berpikirnya lebih luas. Di Baghdad inilah Gus Dur banyak berinteraksi dengan berbagai pemikiran modern. Ia membaca filsafat, sastra, sejarah, hingga teori-teori sosial barat. Perpaduan antara tradisi pesantren, pengalaman hidup di Timur Tengah, dan pemikiran modern membuat Gus Dur tumbuh menjadi intelektual yang unik. Sekembalinya ke Indonesia pada awal 1970-an, Gus Dur aktif sebagai penulis, pengamat sosial, sekaligus pengajar di berbagai lembaga pendidikan Islam. Tulisan-tulisannya di media massa menggemakan ide-ide kebebasan, pluralisme, dan keadilan sosial. Tahun 1984, Gus Dur dipercaya memimpin Nahdlatul Ulama sebagai Ketua Umum PBNU. Di bawah kepemimpinannya, NU mengalami pembaruan besar. Ia mengembalikan NU ke Khitah 1926, menjadikannya ormas sosial keagamaan, bukan lagi alat politik. Keputusan ini membuat NU lebih fokus pada pemberdayaan umat dan pendidikan. Namun, perjalanan Gus Dur tidak berhenti di situ. Gelombang reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar bagi Indonesia. Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh demokrasi, pluralisme, dan keberanian melawan ketidakadilan, kemudian didukung untuk memimpin bangsa. Di penghujung era Orde Baru, suasana politik Indonesia mulai bergolak. Tahun 1997 sampai 1998, krisis ekonomi melanda, kepercayaan rakyat runtuh, dan rezim Soeharto mulai goyah. Reformasi pun bergema di jalan-jalan, membawa harapan baru bagi demokrasi. Di tengah gelombang perubahan itu, nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh karismatik, kiai nyentrik, sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama, NU, muncul sebagai figur sentral. Gus Dur sadar umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, membutuhkan kendaraan politik baru yang benar-benar mewakili aspirasi mereka setelah sekian lama dipinggirkan dalam sistem politik Orde Baru. Namun, Gus Dur juga paham betul bahwa NU sudah menegaskan sikap kembali ke Khitah 2226, yakni tidak berpolitik praktis. Karena itu, lahirlah ide untuk mendirikan partai politik yang berbasis warga NU, tetapi tetap independen dari organisasi NU secara struktural. Maka, pada 23 Juli 1998, di tengah semangat reformasi, berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Gus Dur menjadi salah satu penggagas utama bersama tokoh-tokoh NU seperti KH Matori Abdul Jalil, KH Mucid Muzadi, dan Alwi Shihab. PKB didirikan dengan semangat
Indonesia. Gus Dur dalam malam tadi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004 setelah dalam pemilihan siang tadi meraih kemenangan. Menurut mereka, Gus Dur adalah orang yang agamis dan nasionalis. Presiden akan menghadapi berbagai persoalan yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Brown Wahid merupakan figur yang tepat sebagai presiden terpilih saat ini yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan berbagai pihak demi menciptakan kesatuan bangsa. Gus Dur juga menekankan kebebasan pers. Di masa pemerintahannya, media diberi ruang luas untuk mengkritik, mengawasi, dan menyuarakan pendapat tanpa takut tekanan pemerintah. Demokrasi tumbuh pesat, meski terkadang penuh kegaduhan. Di bidang politik, Gus Dur berusaha merangkul kelompok-kelompok yang termarginalkan, termasuk dengan mengangkat tokoh dari luar Jawa dan dari berbagai agama ke posisi penting. Ia ingin membangun pemerintahan yang inklusif, mencerminkan kebinekaan Indonesia. Namun, kebijakan Gus Dur tidak selalu mulus. Upayanya untuk mereformasi militer dengan memisahkan TNI dan Polri memicu kontroversi. Begitu pula langkahnya membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dianggapnya sarang birokrasi korup. Banyak kalangan menentang, namun Gus Dur yakin perubahan radikal diperlukan agar bangsa ini keluar dari bayang-bayang masa lalu. Di bidang perdamaian, Gus Dur mencoba menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua dengan pendekatan dialog, bukan kekerasan. Ia membuka pintu perundingan, memberikan otonomi lebih luas, serta mencoba menghapus stigma bahwa pemerintah hanya mengenal pendekatan militer. Meski belum sepenuhnya berhasil, kebijakan ini menandai pergeseran paradigma menuju jalan damai. Sayangnya, idealisme Gus Dur sering berbenturan dengan realitas politik. Konflik dengan DPR dan tarik-menarik kepentingan elit membuat banyak gagasannya terhambat. Hingga akhirnya, pada Juli 2001, masa kepemimpinannya harus berakhir lebih cepat melalui sidang istimewa MPR. Namun, jejak kebijakan Gus Dur tetap melekat dalam sejarah. Ia membuka pintu kebebasan, meruntuhkan diskriminasi, dan mengajarkan bahwa politik tidak melulu soal kekuasaan, melainkan juga soal kemanusiaan. Meski tak lagi menjadi presiden, Gus Dur tetap dihormati sebagai guru bangsa. Ia terus berkeliling, berdialog, menulis, dan mengajarkan pentingnya toleransi. Sosoknya dikenal sederhana, penuh kasih, namun tajam dalam berpikir. Akhir Desember 2009, suasana di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, terasa tegang. Tubuh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur semakin lemah. Penyakit ginjal, diabetes, dan komplikasi lainnya membuatnya terbaring tak berdaya. Meski begitu, senyum khasnya masih sempat terukir, seolah ingin menenangkan keluarga dan para sahabat yang berkumpul di sekelilingnya. Sore itu, tanggal 30 Desember 2009, udara di ruang perawatan mendadak berubah hening. Jarum jam seakan berhenti berdetak ketika sang guru bangsa menghembuskan napas terakhirnya. Tangis pecah. Indonesia kehilangan putra terbaiknya.
Dur pergi dengan tenang meninggalkan jutaan rakyat yang selama ini mencintainya. Malam harinya, jenazah Gus Dur dibawa ke rumahnya di Ciganjur. Ribuan orang segera memadati kediaman itu. Doa dan tahlil bergema tanpa henti. Para tokoh lintas agama datang memberikan penghormatan terakhir. Di balik isak tangis, banyak yang tak percaya bahwa sosok sederhana yang penuh humor itu kini telah tiada. Pagi berikutnya, 31 Desember 2009, jenazah Gus Dur diterbangkan ke Jombang, Jawa Timur. Rakyat Indonesia dimanapun berada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penuh rasa duka yang amat dalam, pada hari ini kita semua, seluruh rakyat Indonesia berkabung atas wafatnya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang secara akrab kita panggil Gus Dur. Seperti beliau kedepannya bisa menyatukan seluruh negara Indonesia, karena beliau juga termasuk sebagai pemersatu NKRI. Sepanjang perjalanan menuju pondok pesantren Tebuireng, jalanan dipenuhi lautan manusia. Mereka berdiri berdesakan di tepi jalan, melambaikan tangan, menundukkan kepala, atau sekadar meneteskan air mata. Rakyat seolah tidak rela melepas pemimpin yang selalu membela mereka. Setibanya di Tebuireng, suasana berubah semakin haru. Ribuan pelayat memenuhi kompleks pesantren. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para pejabat negara hadir langsung untuk menghantarkan kepergian sang mantan presiden. Di bawah langit kelabu Jombang, jenazah Gus Dur diturunkan ke liang lahat, berdampingan dengan ayahandanya Kiai Haji Wahid Hasyim dan kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tangisan dan doa bercampur dengan lantunan takbir yang menggema di udara. Hari itu, bangsa Indonesia menangis bersama. Sosok Kiai yang selalu mengajarkan toleransi, keberanian, dan kemanusiaan kini beristirahat untuk selamanya. Namun perjuangan dan pemikirannya tetap hidup, menjadi cahaya yang menerangi perjalanan bangsa. Gus Dur memang pergi, tetapi cintanya abadi di hati rakyat. Gus Dur memang pergi, tetapi cintanya abadi di hati rakyat. Di dalam doaku ada Al-Fatihah untuk namamu, Gus.